Hai Sugeng Rawuh di Gilo-Gilo Podcast Semarang. Nah, kali ini di episode pertama saya akan menjelaskan kenapa sih kok acara ini namanya Gilo-Gilo Semarang. Jadi Gilo-Gilo Podcast Semarang ini itu merupakan acara yang dibuat oleh Dewan Kesenian Kota Semarang. Nah, kenapa sih namanya Gilo-Gilo? Jadi selama setahun ini DKS menggunakan tagline Gilo-Gilo. Dan di mana itu juga tahun lalu kita membuat acara yang bernama atau bertajuk Gilo-Gilo Kota Semarang. Nah, jadi kenapa sih Gilo-Gilo? Bukannya yang gilo-gilo jijik gitu ya. Gilo ora gilo niku ya. Tapi gilo-gilo ini katanya orang dulu itu kalau nanya, kamu mau jajan apa? Kilo. Hah? Apa tuh? Kilo. Akhirnya tercetuslah nama Gilo-Gilo. Gitulah sejarah singkatnya dari Gilo-Gilo. Nah, jadi Gilo-Gilo ini merupakan kuliner khas Kota Semarang yang dimana dijualnya itu tuh pakai gerobak. Jadi di dalam satu gerobak itu banyak banget ada makanannya. Nah, ini contohnya nih, ada jajanan pasar. Terus kita bisa lihat ya nih ada tahu bakso, ada mendut, ada sosis Solo, pokoknya banyak banget. Dari buah-buahan sampai nasi kucing tuh juga ada biasanya. Nah, dari situlah karena keberagamannya dalam satu gerobak itu, di Kota Semarang sendiri ini mengambil tajuk Gilo-Gilo Semarang. Jadi kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena Gilo-Gilo ini saking beragamnya makanan yang ada di sana, DKS terinspirasi dari situ. Karena Kota Semarang sendiri ini beragam kebudayaannya. Dan 3 etnis terbesar tuh ada Jawa, Arab, sama Cina. Dan juga banyak banget kesenian yang ada di Kota Semarang, yang dimana nggak ada pakem tertentu atau mayoritas tertentu. Jadi itu benar-benar beragam sekali di Kota Semarang. Dan itulah kenapa nama acara ini adalah Gilo-Gilo Podcast Semarang. Gitu ya, jadi saking beragamnya Kota Semarang, tercetuslah Gilo-Gilo Podcast. Baiklah, sedulur, bersama saya Ajeng Purnomo yang akan menemani sedulur untuk membahas seputar kebudayaan Semarang di Gilo-Gilo Podcast. Oke, ini bukan infotainment atau juga bukan suatu investigasi ya. Tapi nanti kita akan ngobrol santai dan di sini saya sudah akan menghadirkan salah satu sosok misterius di Kota Semarang. Ya, jadi beliau ini merupakan Ketua Forum Komunikasi Media Tradisional atau yang biasa disebut dengan FK Metra di Jawa Tengah. Kemudian juga merupakan penasehat Dewan Kesenian Semarang dan juga pengurus aktif DKS di periode sebelumnya. Oke, langsung saja kita panggil, ini dia Mas Daniel Hakiki. Oke, Mas Daniel, apa kabar Mas? Oke, monggo lenggahrin. Oke, Mas Daniel Hakiki, baik ya kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke nih Mas, sebelum itu nih Mas Daniel Hakiki kan ini sangat-sangat aktif ya di dunia kesenian Kota Semarang. Salah satunya juga aktif di Sanggar Seni Paramesti. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas soal eksistensi sanggar itu Mas. Itu masa lampau ya, artinya kalau Paramesti itu udah lama. Udah lama tidak aktif lagi ya. Meskipun memang orang-orangnya yang dulu memang menjadi bagian dari Sanggar Paramesti saat ini memang mereka aktif dimanapun berada, baik di kota ini ada saya di dalamnya, banyak ya kalau yang di Kota Semarang ada Bapak, ada banyak Mas Adit itu juga menjadi bagian, banyak lah ya. Kemudian di luar kota juga banyak. Jadi meskipun memang secara
kesanggaran secara fisik itu sudah nggak ada, cuman memang mereka selalu aktif sampai hari ini masih aktif. Mas Daniel juga masih aktif ya di sana? Iya, iyalah. Yang terakhir kebetulan saya kalau saya di EC itu ya menjadi ketua seumur hidup kira-kira. Lah soalnya orang sing genti gitu. Oh iya benar. Tidak tergantikan ya. Oke nih. Selain di Sanggar Paramesti juga nih, Mas Daniel ini kan juga menjadi ketua FK Metra Jateng ya, Mas ya. Kira-kira Mas kerja-kerja FK Metra ini itu tuh pengaruhnya terhadap kesenian di Jawa Tengah emang apa sih, Mas? Ya, FK Mitra itu kan forum komunikasi media tradisional. Jadi adalah satu forum yang mendorong dipakainya kesenian tradisional sebagai media diseminasi informasi. Jadi harapannya sebenarnya sasarannya adalah semua dinas, semua lembaga negara tuh, entah itu dinas, entah itu badan, entah itu kepolisian, entah itu siapapun, memakai kesenian tradisional dalam rangka sosialisasi program mereka. Jadi fungsinya di situ. Jadi memang sejak 2008 kalau itu, sejak 2008 saya memang aktif untuk di FK Mitra itu. Jadi bagaimana mendorong agar kesenian tradisional itu dipakai sebagai media diseminasi informasi. Memang fokusnya ke kesenian tradisional. Dan itu memang pengaruhnya besar ya, Mas? Ya, di Jawa Tengah? Iya, paling tidak kan gini. Karena di Jawa Tengah ini kan potensi kesenian tradisionalnya luar biasa. Jenis kesenian tradisionalnya itu luar biasa betul. Artinya potensinya besar. Sehingga meskipun di tingkat nasional itu FK Mitra tidak jalan dengan baik, kita nggak peduli. Jawa Tengah nggak peduli karena mempertimbangkan potensi kesenian tradisionalnya besar, sehingga Provinsi Jawa Tengah tetap kekeh bagaimana kesenian tradisional itu tetap dikelola sedemikian rupa sebagai media diseminasi informasi. Bayangannya kan gini, kalau satu kota itu saja misalnya ada 25 dinas gitu, maka 25 dinas itu kan pasti punya program untuk disosialisasi. Kalau mereka memakai kesenian tradisional, paling tidak ada 25 peristiwa kesenian tradisional dalam menyampaikan informasi. Jadi sangat signifikan sebenarnya kalau betul-betul itu digulirkan. Kira-kira begitu. Nah, yang saya urusin itu seluruh Jawa Tengah, sehingga kira-kira kalau satu kota saja punya 25 dinas dan dengan 35 kabupaten kota kan bisa dilihat. Artinya eksistensi kesenian tradisional jadi hidup. Kira-kira gitu, Mbak. Ajeng. Selain FK Metra juga nih ya, Mas. Sekarang kan Mas Daniel juga menjadi penasehat Dewan Kesenian Kota Semarang nih. Tuh luar biasa aktifnya ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Tapi ternyata sebelum menjadi penasehat, Mas Daniel pastinya juga pernah aktif di DKS sendiri ya. Nah itu sejak tahun berapa sih Mas aktifnya? Saya tuh sampai ini ya Mas, siapapun ketuanya, ya pokoknya ada Mas Daniel gitu. Kalau itu sejarah panjang ya. Sejarah yang panjang. Dewan Kesenian ini, saya jadi mungkin cerita soal saya dalam konteks keterlibatan dalam Dewan Kesenian. Tetapi ini bisa juga menjelaskan proses terbangunnya Dewan Kesenian. Jadi Dewan Kesenian itu hadir, landasannya adalah Inmendagri pada tahun 93 atau 95 seingat saya itu. Jadi itu instruksi Mendagri, itu pegangannya itu. Nah kemudian muncullah di semua kabupaten, di semua daerah itu membikin Dewan Kesenian. Nah di kota ini Dewan Kesenian yang sudah dibikin itu kemudian vakum lama. Terakhir sebelum aktif ya, sebelum diaktifkan kembali itu diketuai oleh almarhum Pak Rutmono itu. Pak Rutmono itu dulu mungkin rektor di UNES ya, di IKIP mungkin ya. Nah itu berhenti lama. Kemudian ketika kebutuhan yang mendesak akan soal kesenian di kota ini, maka kemudian teman-teman itu mendorong agar dihidupkan kembali Dewan Kesenian. Kan gitu. Maka ini saya cerita realitasnya ya. Maka dulu ketika pada awalnya kita membuat Dewan Kesenian itu sempat kita melakukan demo-demo, Mbak Ajeng. Jadi kita sama teman-teman pengamen itu kita masuk, waktu itu masih Orde Baru ya. Jadi masuk ke Pemkot itu, balai kota itu ya dengan
sedikit-sedikit orang gitu. Itu ngamen. Sebelum diresmikan Dekase? Sebelum kemudian Dekase dihidupkan kembali. Yang pada awal itu setelah pada proses itu kemudian kita sebut saja sebagai ketua pertama setelah masa revitalisasi ya, setelah Dewan Kesenian yang baru. Itu Pak Agus Maladi itu ya. Nah, itu diawali dengan begitu. Jadi bagaimana kita menuntut hak seniman atas pembangunan kota ini terhadap kesenian, maka kita melakukan demo pada masa itu. Kita menuntut agar Dekase itu dihidupkan kembali sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kesenian di kota ini. Nah, luar biasa. Kemudian dari proses yang itu, maka kemudian muncullah disepakati secara bersama-sama, kota menyepakati ada semacam kemudian musyawarah, kemudian dibikin pada saat itu semacam tim kecil untuk membentuk kepengurusan. Terpilih ya Mas Agus Maladi Rianto almarhum itu. Itu sebagai ketua pertama. Siapa oknum yang kemudian terlibat dalam saya saya bercerita soal sejarah aja ya, faktual. Jadi pada saat itu siapa kemudian operatornya itu saya, kemudian almarhum Bang Maman dan Kelana kalau kamu kenal ya pada saat itu. Nah, kita bertiga ini yang kemudian menggerakkan agar Dewan Kesenian itu dihidupkan kembali. Nah, pada periode pertama di Agus Maladi itu kemudian saya dilibatkan sebagai pengurus di komite teater. Itu waktu masih unyu-unyu, saya masih sangar gitu ya, masih kemaki gitu. Ya berarti ini ya Mas udah ngeletek banget ya tentang Dewan Kesenian Semarang ya. Maka sejak itulah saya kemudian menjadi bagian dari pengurus yang pada saat itu karena pengurus baru ya, Dewan Kesenian itu menjadi makanan yang baru kembali ya, meskipun sudah lama ada tetapi mati. Kemudian teman-teman ini kan memori terhadap itu belum mengumpulkan kembali. Maka tidak kemudian berlaku sebagaimana yang dibayangkan. Kita sedang mencari-cari dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu saya sebagai anak muda sempat juga marah ya. Ini apa ini sudah terbentuk kepengurusan kok nggak jalan. Saya sempat sama teman-teman itu menuntut Mas Agus Maladi itu untuk mundur. Udah mundur aja nggak mampu nih ya gitu. Itu terjadi. Saya terlibat di situ. Kemudian di periode berikutnya di Mas Ipong itu saya nggak terlibat. Saya sudah nggak terlibat. Kemudian ketika proses juga stagnan, saya sama teman-teman saya pada saat itu operatornya kalau yang ini saya Babae sama Adit pada saat itu di masanya Mas Ipong itu untuk menghidupkan kembali Dewan Kesenian yang mandek, yang mati di atas di bawah kepemimpinan Mas Ipong pada masa itu. Jadi saya tidak terlibat itu, saya terlibat hanya pada saat itu membangun mendorong agar itu dihidupkan kembali. Setelah itu saya nggak terlibat lagi ketika kepengurusan Mas Mul. Jadi Mas Mul 2 periode, kemudian Mas Andri kemarin dan sekarang saya karena merasa masih ada anak muda sehingga saya memang ya sudah saya tidak aktif gitu, tetapi tetap bahwa dalam konteks kesenian kan berbeda. Jadi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sehingga ya pasti akan terlibat. Luar biasa. Kira-kira menjadi gitu. Kehidupan saya. Oke. Mungkin nih Mas, sebagai kacamata penasehat Dekase, sebenarnya peran dan fungsi Dekase yang seharusnya, yang sebenarnya itu apa sih Mas? Apakah menjadi event organizer atau apa ini Mas? Ya kalau menjawab itu tentu kita dasarnya kalau sekarang ya dasarnya adalah tentu ADRT yang kemudian itu menjadi yang mengatur di internal Dewan Kesenian. Kemudian Inmendagri tadi, kalau katakan Inmendagri itu sudah terlalu apa? Jauh ya. Ayo tua tahun 92 ya. Udahlah kita nggak usah pakai itu. Kemudian ADRT sama kalau menurut saya hari ini kekinian ini dalam konteks yang internal di Dekase dua landasan saja cukup. ADRT dan tentu SK. SK itu surat keputusan wali kota itu. Kalau kemudian apakah dia dasar kerja dia kemudian ada lagi nggak regulasi banyak gitu ya. Menurut saya kemudian munculnya undang-undang pemajuan kebudayaan itu sebenarnya memberikan peluang yang luar biasa lembaga kebudayaan semacam Dewan Kesenian. Oke, saya cerita lagi. Dewan Kesenian itu kalau orang biasanya seringkali memahami Dewan Kesenian itu sama dengan sanggar.
sama dengan komunitas-komunitas. Enggak. Padahal enggak ya, Mas. Ya, jadi kalau di birokrasi itu, kalau kita mengenal sebuah lembaga itu kan ada 3 ya jenisnya. Lembaga non struktural, kemudian lembaga semacam asosiasi ahli pakar, misalnya TACB misalnya ya, tim ahli cagar budaya misalnya begitu, yang itu juga dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah LSM. Nah, Dewan Kesenian ini yang lembaga non struktural. Nah, lembaga non struktural itu hadir dari kebutuhan kota. Jadi ketika pemerintah kota itu membutuhkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di satu bidang tertentu, maka dia membentuk Dewan Kesenian, lembaga itu, lembaga non struktural itu. Apa contohnya? Misalnya kalau di kota ini kamu mungkin pernah mengenal namanya Dewan Pendidikan. Misalnya, kan gitu. Kemudian ada lagi Dewan Pariwisata misalnya. Ada lembaga-lembaga yang itu memang dibutuhkan oleh pemerintah kota sebagai mitra dan partisipasi masyarakat dalam ikut membantu, memberikan rekomendasi dan berbagai macam untuk pembangunan di bidang tertentu. Kalau di kesenian, Dewan Kesenian, maka dia adalah lembaga non struktural yang dibutuhkan oleh pemerintah kota untuk ikut membantu dan sebagai manifestasi peran masyarakat dalam proses pembangunan kesenian di kota ini. Berarti memang di sini harus ada sinergi yang berjalan baik. Mitra. Ya, sebagai mitra. Betul. Ya? Nah, ini berbeda dengan sanggar dan lainnya. Gitu. Dewan Kesenian dia dibentuk melalui SK Wali Kota, surat keputusan Wali Kota. Artinya bahwa dia legal. Dia memang dibutuhkan oleh kota ini. Dia memang diharapkan peranannya itu di kota ini gitu loh, dan sebagai manifestasi atas partisipasi masyarakat. Jadi ada fungsi pengawasan, ada fungsi pembinaan, ada fungsi rekomendasi gitu ya. Ada termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia bisa terlibat untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam merancang pembangunan kesenian di tahun-tahun berikutnya misalnya begitu. Nah, Dewan Kesenian fungsinya begitu. Tidak kemudian dipahami sebagai hanya EO, melaksanakan tugas juga. Tapi celakanya memang di kota ini sejak saya terlibat di Dewan Kesenian banyak sekali dinamikanya. Maksud saya dinamika itu begini. Setiap tahun, ada ganti pejabat gitu ya. Kebetulan kan di kota Semarang ini Dewan Kesenian seakan-akan rekeningnya disatukan dengan kota, dengan Budpar. Ya, jadi apalagi penganggaran kalau yang periodenya Mas Handri kemarin sama Mas Mul itu, menurut saya itu tidak menunjukkan bahwa Dewan Kesenian dipahami sebagai lembaga non struktural. Karena apa? Karena penganggarannya hanya penganggaran program. Mestinya nggak gitu. Dewan Kesenian ada penganggaran keorganisasian ya, Mas ya. Mestinya yang dianggarkan itu adalah lembaga ini. Jadi mau bahwa bagaimana anggaran itu bukan untuk sekedar melaksanakan program kegiatannya Budpar, salah itu. Tetapi bahwa Dewan Kesenian harus dikasih anggaran untuk kerja dia. Kerjanya apa? Macam-macam. Misalnya mereka mau pendataan tuh, misalnya begitu. Kemudian bagaimana misalnya mereka membuat diskusi-diskusi bersama misalnya untuk membicarakan misalnya di bidang tari. Gimana sih bagusnya untuk memajukan tari di kota ini? Oke, rekomendasinya nanti kemudian diberikan kepada pemerintah kota, itu menjadi acuan, menjadi usulan untuk pengembangan, perencanaan pembangunan kesenian, terutama tari misalnya secara misalnya tari misalnya di kota ini. Jadi fungsinya itu sebenarnya. Jadi nah hari ini tidak semuanya memahami itu. Pemerintah kota sendiri misalnya Budpar itu memahaminya juga berbeda gitu ya. Bahkan terkadang dari pihak Kota Semarang atau pemerintah sendiri belum memahami itu. Betul, tidak ada kesepahaman. Antara misalnya Biro Hukum yang mengeluarkan SK itu, yang bagaimana draft SK itu hadir dari Biro Hukum dan ditandatangani oleh Wali Kota. Itu berbeda pemahamannya misalnya dengan Bapeda. Berbeda lagi pemahamannya dengan Budpar. Berbeda lagi pemahamannya dengan misalnya teman-teman legislatif misalnya. Nah ini yang dan itu saya merasakan Mbak Ajeng. Jadi sejak saya terlibat di Dewan Kesenian, kira-kira tugas saya kalau dihitung-hitung ya
ponto-ponto gitu, paling banyak adalah cerewet untuk memberikan pemahaman. Oke. Begitu ada pejabat baru, ya kita sonding lagi. Ini loh Dewan Kesenian begini loh. Oke. Nah, celakanya adalah ketika kemudian pola penganggarannya ikut Budpar, seakan-akan Dewan Kesenian itu dipahami ngelongi anggaran Budpar gitu loh. Seakan-akan begitu. Secara psikologi. Nah, ini yang harus diluruskan menurut saya. Maka penting untuk memberikan pemahaman positioning Dewan Kesenian. Udah nggak usah terlalu jauh ngomong soal landasan-landasan hukum lah. Jelas bahwa SK ada. SK siapa yang memunculkan? Wali kota. Wali kota. Artinya apa? Artinya jelas bahwa Dewan Kesenian itu terikat dalam konteks itu. Gitu loh. Dan di klausul terakhir di SK itu jelas segala hal yang terjadi atas terbitnya SK ini ditanggung oleh APBD. Clear. Nah, tugas birokrasi adalah dia merealisasikan, mewujudkan aturan. Nek enggak aturan itu tidak diwujudkan, dia melanggar aturan, gitu loh. Kira-kira gitulah secara sederhananya. Nah, ini yang penting. Jadi kemudian sama teman-teman misalnya. Jadi kalau kemudian orang berpikir bahwa wis golek sing liyane enggak dong. Wis golek anggaran apa dadi swasta enggak. Dewan Kesenian itu tidak kemudian dipahami kayak sanggar enggak. Maka perlu musda. Kenapa itu musda? Itu adalah satu mekanisme yang dibangun agar yang duduk di Dewan Kesenian ini adalah kesepakatan bersama masyarakat seni di kota ini. Jadi secara sederhananya teman-teman ketika bekerja di Dewan Kesenian ini, dia memastikan bahwa kota ini memiliki perhatian yang sepadan, yang optimal terhadap kesenian di kota ini. Dewan Kesenian adalah ruangnya. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Dewan Kesenian nggak bisa, Dewan Kesenian harus ada, karena itu adalah manifestasi bentuk ruang bahwa penghargaan terhadap kesenian ini. Itu kira-kira gitu. Nah, itu tadi kan banyak ya Mas hambatannya, lika-likunya, terus juga. Apa ya? Iya dong, udah disediain. Ini ceritanya, realnya ya Mas ya. Iya. Realnya ini kita menghadirkan jajanan dari Gilo-Gilo Semarang. Ora wong Semarang ya, tapi awakmu ya. Semarang dong Mas. Jajal ngomong mau. Gilo-Gilo Semarang. Sedulur saya ngomong sedulur. Oh ya ora wong Semarang. Ini apa namanya? Saya baru transmigrasi ke kota Semarang. Ya, tapi saya warga kota Semarang kok Mas. Nah ini tadi kan banyak hambatan ya Mas yang dilalui Dekase dengan pemerintah. Kiranya Mas dhewe ki kudu piye to Mas sakjane? Ya tetap. Maksud saya ya teman-teman harus bergerak terus. Bergerak itu maksud saya gini, jangan berpikir soal misalnya begini, ada yang malu. Aku enggak. Seakan-akan kok aku mau mementingkan diriku sendiri nih untuk Dekase gitu ya. Enggak, menurut saya enggak. Dekase, saya kemarin awal-awal saya sempat sama Adit agak tegas juga. Dit, kowe iki aja mikir bahwa kowe rasa sungkan, enggak usah malu kalau kamu kemudian menuntut positioningmu di kota ini. Karena apa? Ini adalah ruang yang memang iki haknya Dewan Kesenian itu adalah ruang untuk mengambil haknya teman-teman seniman gitu loh. Jadi ya harus terus bahwa kemudian hari ini pemahaman kemudian macam-macam itu tidak seragam, kurang memahami soal positioning Dewan Kesenian itu ya harus diperjuangkan maksud saya. Nah, apalagi Mbak Ajeng, apalagi kalau kita mau ngomong pada proses kenegaraan ya, nasional itu kan sejak 2017 itu ya kan muncul ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kemudian mengamanatkan ada Kongres Kebudayaan, kemudian ada rancangan strategi kebudayaan nasional, kemudian ada buku induk kebudayaan, kemudian ada juga yang kita kenal dengan penyusunan perintah penyusunan setiap kabupaten kota itu menyusun pokok-pokok pikiran daerah, pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, artinya sebenarnya dengan perkembangan hari ini sampai munculnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu semestinya Dewan Kesenian ini mendapatkan ruang yang tepat, mendapatkan ruang yang sangat strategis. Nah, kota ini justru sebenarnya menangkap peluang ini gitu loh.
Sehingga ketika mereka dalam tadi yang saya ceritakan amanat atas Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, saya yakin mereka nggak bisa berjalan sendiri. Maka sebenarnya kalau mereka berpikir, kota ini berpikir untuk mengoptimalkan potensi kelembagaan yang ada, maka Dewan Kesenian menjadi pihak yang mestinya menjadi garda itu, untuk garda terdepan misalnya untuk dalam konteks penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan misalnya. Sehingga data itu menjadi faktual, data itu menjadi valid karena hadir dari masyarakat yang mereka itu memilikinya gitu loh. Tidak kemudian data-data yang saya nggak ngerti apakah bisa jadi pemerintah kota itu tidak terupdate dalam konteks itu. Maka mestinya membuka ruang itu. Jadi positioning hari ini teman-teman ya harus terus. Jadi Coro Kasaring ini kan saya juga sudah mengingatkan kepada teman-teman yang pengurus harian. Cah, iso wae lho kowe wis obah to, wis bekerja sedemikian rupa, ora digaji, ya to, kowe menembus Budpar ki angel setengah mati, ya to, ketemu anggota dewan kok sing diomongke mung anggaran kayak gitu itu, wis ora ono, wis entek dan lain-lain, wis semangat bekerja. Lah ning kowe disalah-salahke, kowe dianggap bekerja untuk dirimu sendiri gitu. Oh, Dewan Kesenian tidak melakukan apa-apa oleh komunitas-komunitas, itu bakal terjadi. Saya kemarin pun saya mengingatkan itu pada teman-teman. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Karena apa? Karena memang kemudian pemahaman pada fungsi Dewan Kesenian itu yang menurutku belum clear. Jadi maka kalau wajar lah orang kayak gitu itu, maka perlu dijelaskan, perlu ngobrol, perlu apapun dengan teman-teman itu. Bagaimana kemudian memberikan penjelasan kepada teman-teman komunitas sehingga bisa clear, bisa jalan bersama-sama, sehingga ojo kemudian kayak bahwa orang ini aku iso sing iso gitu. Bayangno kemudian mereka teman-teman seniman yang kemudian dia tidak memiliki apa-apa, dia meh mikir gawe proposal wae ra iso. Kan gitu. Lah iku sapa sing ngurusi? Nah, Dewan Kesenian hadir di situ tuh. Dewan Kesenian ada di situ. Kalau orang kemudian wah aku nggak usah pakai Dewan Kesenian, iyalah silakan nggak apa-apa, bagus gitu loh. Tetapi bagi komunitas-komunitas yang mereka tidak memiliki kemampuan itu, siapa yang akan ngurusi? Itulah fungsinya. Maka saya pikir ya terus berjuanglah kalian sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi jangan. Nah, tapi menyinggung soal itu ya Mas, DKS ini kan nggak bisa jalan sendirian ya kan? Perlu ada peran pemerintah tadi kan? Nah, menurut Mas Daniel sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih seharusnya kalau peran pemerintah kota untuk mengembangkan seni budaya? Khususnya untuk ini ya, untuk komunitas-komunitas bersama DKS. Ini sebenarnya baiknya gimana sih Mas? Ya tadi saya kan sudah saya sampaikan bahwa kota ini butuh mitra. Kalau kemudian dia bekerja dengan satu orang kan hanya satu orang. Tapi Dewan Kesenian ini bukan komunitas, bukan sanggar gitu. Makanya kalau bekerja dengan Dewan Kesenian, maka konteksnya adalah pengembangan kesenian di kota ini. Tidak hanya terbatas pada kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Karena Dewan Kesenian tidak berpikir untuk pengembangan dirinya. Tapi dirinya adalah Dewan Kesenian itu, lembaga Dewan Kesenian itu alat untuk pengembangan, pemajuan kebudayaan di kota ini. Jadi harus di situ. Jadi harus artinya bahwa tadi pertanyaanmu kan memerlukan tidak bisa sendiri gitu. Saya balik gitu. Kota ini tidak bisa sendiri. Pemerintah kota ini tidak bisa sendiri gitu loh. Ketika kemudian ada lembaga non struktural yang disebut Dewan Kesenian Semarang di kota Semarang ini yang dilandasi atas surat keputusan wali kota. Ini kan ruang untuk membantu pemerintah kota ini dalam membangun kebudayaan di kota ini, kan gitu. Jadi kebalikan maksud saya bahwa jadi jangan anggap bahwa kota ini bisa sendiri, nggak bisa. Oke Mas, kalau boleh membandingkan ya, sekiranya daerah mana sih yang bisa dijadikan percontohan kalau untuk mengembangkan seni budayanya Mas? Di Jawa Tengah ya Mas ya? Mbak, angel Mbak. Waduh. Mbak Ceng, maksud saya angel gini. Jadi kalau ngomong soal bahwa mana kabupaten atau kota yang sudah berfungsi, Dewan Keseniannya berfungsi dengan baik, beragam. Maksud saya begini,
belum ada satupun yang kemudian bisa kita jadikan acuan gitu ya. Ya, karena banyak hal, unsur-unsurnya banyak hal, unsur politik dan ada cerita begini misalnya di Klaten aja, di Klaten itu anggarannya luar biasa miliaran, karena ada keterkaitan sama yang nggak tahu apa bujuni bupati apa itu yang kemudian dia ketua Dewan Kesenian misalnya begitu. Oke. Iya itu miliaran itu miliaran. Itu di Klaten. Kemudian apakah kemudian dengan anggaran miliaran itu sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan tadi? Bahwa itu adalah bisa memuncul atau membuat kesenian di Klaten berkembang, misalnya bagus. Atau ada azas keadilan dalam konteks itu, kita nggak ngerti juga, kan gitu. Yang saya dengar yang banyak terjadi ya sering untuk anggaran itu sering untuk pertunjukan wayang kulit, kan gitu. Nah kita kemudian ada lagi yang lain, misalnya di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang itu tidak ada anggaran khusus tuh untuk Dewan Kesenian, tetapi pemerintah kabupaten menggelontorkan hibah seni kepada ribuan kelompok kesenian di kabupaten kota, di Kabupaten Semarang. Dan puluhan miliar. Lagi-lagi puluhan miliar. Betul. Bukan hanya belasan juta ya Mas. Dewan Kesenian kemudian berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan seni itu tepat pada sasaran. Memastikan bahwa pelaporan bantuan seni itu clear. Jadi sehingga fungsinya jelas, fungsinya di sana. Nah, apakah kemudian itu yang mau kita ambil misalnya pakai itu ya kita harus menilik lebih jauh lagi. Jadi memang tergantung beberapa sudut pandang juga ya Mas ya. Kalau soal dinamika Mbak Ajeng dan kalau saya kemana-mana ya, kalau kemana-mana itu di kabupaten kota itu sebenarnya Dewan Kesenian Semarang justru menjadi semacam contoh kasus ya, inspirasi ya. Jadi kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang mengenai Dewan Kesenian, dinamika Dewan Kesenian di kota ini itu menjadi alat atau menginspirasi atau menjadi bahan analisis oleh teman-teman kabupaten kota. Bahkan saya pernah di Purwokerto itu diundang. Tidak hanya di Purwokerto, diundang untuk membahas soal Dewan Kesenian yang semestinya macam kayak apa. Tidak hanya itu, kemarin ketika pemilihan ke Dewan Kesenian Jepara itu, saya juga kemudian diminta untuk hadir dalam konteks itu. Jadi semacam sebagai bagian dari bangunan untuk membandingkan bahwa ini loh. Jadi makanya aku bilang kalau mana yang sudah berhasil ya mungkin beragam, tetapi secara dinamikanya di kota ini, di kota Semarang ini cukup menjadi bahan bagi teman-teman di kabupaten kota untuk mengambil langkah-langkah dalam menguatkan Dewan Kesenian di masing-masing. Kira-kira begitu. Nah, ini terakhir nih Mas Daniel. Mungkin bahasa anak mudanya tips and trick ya Mas ya. Jadi tips and trick bagi pemerintah dan juga seniman, juga Dewan Kesenian Semarang untuk bisa berkolaborasi dengan damai, sentosa, dan berjalan dengan semestinya. Kira-kira apa nih Mas? Ya tentu mendudukkan pada fungsinya. Jadi gini, dan keterbukaan. Jadi kota ini harusnya, misalnya kalau di kota Semarang ya, Bupar itu mestinya berpikir bahwa harus kemudian membuka dirinya untuk bermitra dengan Dewan Kesenian. Itu kesemestian itu yang memang kemudian kenapa Dewan Kesenian itu dibentuk. Untuk apa? Sebagai mitra dia. Jadi mitra bukan hanya mitra yang jauh ya, tapi mitra dekat segala hal yang itu di kesulitan atau apapun yang mengenai pelaku-pelaku senian di kota ini, mestinya Bupar ini juga ngobrolnya sama Dewan Kesenian, kira-kira begitu. Maka harus terbuka, dua-duanya harus terbuka. Dan jangan hanya berpikir bahwa
nek Dewan Kesenian kuwi moro ning Budpar kuwi mau ngurusane mau njaluk duit. Wis ketok-ketok ngono gitu. Itu ya. Ini yang harus dibuka. Maksud saya makanya tentu harus dibuka ruang yang terbuka. Kok saya memang PR-nya jadi menyatukan paham tentang Dewan Kesenian kepada pemangku kebijakan di kota ini. Okay. Siapa pemangku kebijakan? Tentu pemerintah kota dan segala lembaga yang membidangi Dewan Kesenian. Jadi kalau kemudian mereka bisa duduk bersama dengan semangat untuk sama-sama membangun kesenian di kota ini, saya pikir itu hal yang paling tepat gitu. Apalagi sebenarnya tuntutan yang luar biasa dari mulai tingkat nasional maupun provinsi. Ya. Kemarin saya kebetulan juga terlibat di Rakor Kebudayaan Jawa Tengah itu, dorongan bahwa untuk mengupdate PPKD amanat atas Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu kuat gitu loh. Dan kota ini harus bersama-sama, tidak bisa. Kok saya mengatakan bahwa nggak bisa Budpar sendirian gitu. Oke. Okay. Jadi kalau kemudian sama-sama duduk bareng, saling terbuka, sama-sama demi untuk kemajuan kota ini, ya saya pikir itulah yang bisa dilakukan. Nah itu nggak terjadi, yo akhirnya yo onone seperti yang kau alami hari salah ini. Salah paham terus ya, salah paham dan gue mesti senep terus gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel udah sharing-sharing tentang peran Dewan Kesenian Semarang dalam strategi budaya Jateng. Dan memang sepertinya sosok Mas Daniel Hakiki ini memang selalu dibutuhkan ya untuk Dewan Kesenian Semarang dan Jawa Tengah ya. Open BO saya. Oke, thank you Mas Daniel. Siap. Sehat-sehat selalu biar bisa selalu bersama Dewan Kesenian Semarang. Oke, kita bakal Oke. Makasih Mas. Ya, terima kasih di episode ini sudah menonton Gilo-Gilo Podcast. Dan di episode selanjutnya nanti kita akan menghadirkan narasumber yang lebih seru lagi. Oke, dadah, matur suwun.